Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah agar mantan patuh dan nurut kepadamu seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Ya, dulu ketika kita masih SD ya, pernah mendengarkan ungkapan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Artinya ngikut kerbau tadi kemana saja, dibawa dan ditarik oleh juragannya atau oleh pemiliknya, karena si kerbau tadi tidak berdaya. Ya, jadi letak kelemahan kerbau itu kan keker perkasa, kuat ya, tenaganya luar biasa hebatnya. Letak kelemahannya sederhana, itu ada di bagian hidungnya itu. Ya, karena apa? Karena kalau talinya ditarik agak kencang, dia akan sakit. Sehingga kemanapun dia ditarik atau talinya ditarik tadi, dia akan manut, akan nurut karena sudah konangan kelemahannya dan dia tidak berdaya lagi. Ya, nah, jadi ya, sebenarnya ketika Anda ingin nih mantan manut nurut kepada Anda ya, sekarang kan selalu yang jadi persoalan bahwa ada orang ketiga di sana. Kan orang ketiga kan baru beberapa hari, baru beberapa bulan bersama-sama dengan mantan. Anda adalah orang yang sebenarnya jauh lebih kenal, jauh lebih faham, bahkan Anda mengetahui segala rahasia yang ada di dalam kehidupan mantan ya. Berapa isi dompetnya Anda tahu, isi rekeningnya, bahkan sak nomor PIN-nya pun mungkin Anda ngerti. Letak tanda lahirnya ada di punggung mungkin juga Anda tahu ya. Kemudian apalagi tanggal lahirnya, tanggal lahir orang tuanya, segala macam kebersamaan tadi membuat Anda sebenarnya jauh lebih tahu, jauh lebih faham terhadap mantan Anda, termasuk berbagai sifat, kebiasaan, karakter, kebiasaan baik, kebiasaan buruk, dan seterusnya. Anda paham semua ya. Nah, sebenarnya ini kan modal yang luar biasa besar kalau Anda bisa manajemen dengan baik ya, termasuk hutang-hutangnya kepada Anda. Seharusnya mantan bisa dibuat manut dan patuh ya. Jadi kalau tidak mau balik, nanti saya sampaikan tuh ke orang ketiga bahwa Anda itu kayanya atau kelihatan kaya ya, itu karena faktor pinjaman uang dari saya. Nah, makanya dalam hal ini banyak mantan yang kemudian mencoba memutus, memblokir, menutup informasi ya. Bahkan orang ketiga itu juga tidak dia perbolehkan berkomunikasi dengan Anda ya. Mungkin di handphonenya orang ketiga tadi nomor Anda juga ikut diblokir karena dia khawatir ya, rahasia-rahasia dia akan sampai ke orang ketiga yang akan mengubah persepsi dan mengubah cinta dari orang ketiga kepada dia ya. Nah, sekarang ketika memang tidak bisa berkomunikasi dengan dia, nah ini yang paling banyak dihadapi. Apalagi yang bisa kita lakukan agar mantan itu menjadi patuh, menjadi nurut kepada kita ya. Jadi ya, kenapa nih orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak nurut,
tidak manut kepada apa yang kita ucapkan atau apa yang kita inginkan? Jawabannya sederhana ya. Karena kan persoalan kehendak itu adalah babnya hati manusia. Begitu. Kita ingin mengatur ya apa yang terlihat. Contoh nih, seorang guru atau seorang dosen ya. Dia pengen siswa atau mahasiswanya manut, patuh, nurut kepada dia. Patuh, manut, nurut, mengerjakan berbagai tugas yang diberikan ya, PR dan seterusnya. Jadi itu kan yang kelihatan aktivitas fisiknya. Termasuk kalau kelas sedang berlangsung, bagaimana caranya agar murid atau mahasiswa tadi tidak berisik, situasi di kelas bisa jadi kondusif ya. Kita selalu berusaha menertibkan orang itu fisiknya, tetapi kita tidak pernah berusaha menyentuh hati seseorang ya dengan doa. Padahal ya, ketika sebuah hati yang berkehendak tadi bisa Anda jinakkan, Anda lunakkan dengan yang namanya doa tadi, maka semua aktivitas fisiknya itu semuanya akan manut, akan OTW, nurut kepada Anda. Begitu. Ya, coba deh dosen-dosen tuh di aktivitas perkuliahan. Sebelum kuliah, sediakan waktu 2 menit saja untuk berdoa agar mahasiswa mendengarkan apapun yang dia sampaikan, kemudian terbuka hatinya, terbuka pikirannya, sehingga yang dia sampaikan tadi bisa difahami. Kan enak tuh kalau kemudian mahasiswanya mudah memahami apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, tidak harus ngulang-ngulang lagi. Nilainya bagus ya, bisa membantu orang tua mereka karena kuliahnya bisa running, selesainya cepat ya. Dulu kalau zaman dosen-dosen saya dulu ya, mereka terbiasa tuh berdoa kan, Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pernah kita bahas ya doa Nabi Musa alaihissalam ini di salah satu video kita yang lain. Nah, itu salah satu cara untuk melunakkan hati orang agar manut dan mematuhi, mendengarkan, menjalankan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita ucapkan. Begitu ya. Nah, kemudian yang juga jangan sampai dilupakan. Ketika orang tidak mau mematuhi apa yang kita ucapkan, itu sebenarnya juga bagian teguran terhadap kita. Kenapa? Karena kita ini hidup dengan cara kita sendiri. Kita tidak mau hidup dengan cara yang Allah atur untuk kita. Kita tidak mau menjalankan hidup sesuai dengan apa yang digariskan Allah. Kita jarang mengerjakan amal saleh. Kita baru mengerjakan amal saleh, baru datang beribadah ketika sudah mentok dalam urusan permantanan ini. Kemarin ketika sedang bahagia, ketika sedang happy dengan mantan, sholat lupa, puasa tidak pernah, zikir apalagi. Sekarang begitu, melihat mantan jalan dengan orang ketiga, baru deh ingat mengerjakan sholat. Maka, okelah, ini sudah terjadi kan?
Jadikan momentum ini untuk menjadi seseorang yang patuh kepada Allah, tanpa mengatakan tetapi. Kita ini kan mau patuh tapi selalu pakai tapi-tapian, ya. Disuruh ibadah, oke, tapi ini kalau ingin mantan terbuka hatinya, baca doa ini. Tapi kebanyakan tapinya akhirnya beribadah, beramalnya jadi tidak jadi. Kenapa? Waktunya sudah terlanjur habis duluan untuk berdebat di awal. Padahal urusan hati itu adalah urusan amal, bukan urusan akal. Urusan hati itu adalah urusan implementasi, melaksanakan, bukan wilayah perdebatan. Begitu. Nah, karena itu ya, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila shalihan min zakarin aw unsya wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadikan akhirat, mendapatkan ridho Allah sebagai tujuan hidup, maka dunia akan mengikuti secara otomatis, akan nurut manut kepada Anda, kalau ridho Allah yang menjadi tujuan hidup Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.